Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafiatul Bustari. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan makalah kelompok 7 yang berjudul tentang multimedia pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu multimedia. Multimedia yaitu media yang terdiri dari beberapa unsur seperti gambar, teks, grafik, audio, suara, video, animasi, dan lain sebagainya yang digabung menjadi satu sehingga terbentuklah multimedia. Selanjutnya saya akan membahas tentang multimedia pembelajaran. Apa itu multimedia pembelajaran? Di sini Komputer Teknologi Riset atau CTR menyatakan bahwa 20% manusia itu menyerap apa yang mereka lihat, 30% apa yang mereka dengar, 50% apa yang mereka lihat dan mereka dengar, dan 80% apa yang mereka lihat, dengar, dan lakukan saat itu. Maka dari itu, multimedia menjadi sangat efektif dalam pembelajaran. Multimedia juga membantu menyebarkan informasi kepada jutaan orang yang bahkan tidak memiliki komputer dan tidak mengerti tentang komputer. Kemudian, apa sih fungsi dari media dalam pembelajaran? Fungsinya yaitu sebagai alat bantu untuk memperjelas pesan yang disampaikan guru terhadap murid. Media juga berfungsi untuk pembelajaran individual. Jadi, multimedia sangat membantu para guru atau pendidik untuk menyampaikan pesan-pesan yang disampaikan ketika di sekolah, sehingga murid tidak bosan dan murid dapat menerima penjelasan dari guru secara lebih jelas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabita Jaya. Saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang saya ingin jelaskan adalah tentang penerapan aplikasi multimedia. Proses belajar di kelas lebih cenderung sering mengalami gangguan akibat faktor lingkungan. Yang pertama, jumlah siswa yang terlalu banyak berakibat tidak terpantau seluruh siswa sehingga tidak konsentrasi. Yang kedua, ruang yang berdekatan yang menimbulkan suara atau satu sama lain saling berbenturan. Yang ketiga, perangkat peraga lebih banyak menggunakan perangkat papan tulis yang memakan waktu lebih banyak ketika dilakukan setiap penulisan materi pelajaran. Yang keempat, buku sebagai sumber ajar bersifat statis. Berbagai aplikasi multimedia dapat dilihat dari penjabaran berikut. Yang pertama, aplikasi presentasi. Multimedia digunakan sebagai media komunikasi yang efektif untuk menyajikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Media ini cukup efektif sebab menggunakan multimedia proyektor yang memiliki jangkauan pancar cukup besar. Kelebihan media ini adalah menggabungkan semua unsur media seperti teks, video, animasi, image, grafik, dan sound menjadi satu kesatuan penyajian. Hal ini didukung oleh teknologi perangkat keras yang berkembang cukup lama, telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam kegiatan presentasi. Yang kedua, aplikasi hiburan. Multimedia digunakan dalam program-program permainan untuk membentuk suasana yang lebih menarik dan interaktif. Yang ketiga, aplikasi pendidikan. Multimedia digunakan memvisualisasikan pelajaran-pelajaran yang sulit diterangkan, misalnya seperti fisika, kimia, dan matematika dengan cara konvensional. Yang keempat, aplikasi penyajian informasi. Multimedia dapat dipakai untuk membentuk ensiklopedia atau kamus yang melibatkan teks, gambar, dan suara. Yang kelima, video pembelajaran. Selain CD interaktif, video termasuk media yang dapat digunakan untuk pembelajaran di SD. Penggunaan CD interaktif di SD cocok untuk mengajarkan suatu proses, misalnya cara penyerbukan pada tumbukan, teknik okulasi, pembelahan sel, proses respirasi, dan lain-lain. Yang keenam, internet. Internet adalah jaringan informasi global. Internet diluncurkan pertama kali oleh J.C.R. Licklider dari MIT pada bulan Agustus 1962. Pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran mengkondisikan siswa untuk belajar secara mandiri. Para siswa dapat mengakses secara online dari berbagai perpustakaan, museum, database, dan mendapatkan sumber primer tentang berbagai peristiwa sejarah, geografi, rekaman, laporan, data statistik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan pembelajaran multimedia. Yang pertama, sistem pembelajaran lebih inovatif dan interaktif.
Yang kedua, pengajar akan selalu dituntut untuk kreatif, inovatif dalam mencari terobosan pembelajaran. Yang ketiga, mampu menggabungkan antara teks, gambar, audio, musik, animasi, gambar, atau video dalam satu kesatuan yang saling mendukung guna tercapainya tujuan pembelajaran. Yang keempat, menambah motivasi pembelajar selama proses belajar mengajar hingga didapatkan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang kelima, mampu memvisualisasikan materi yang selama ini sulit untuk diterangkan hanya sekedar dengan penjelasan atau alat peraga yang konvensional. Yang keenam, melatih pembelajar lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, penggunaan perangkat lunak multimedia dalam proses belajar mengajar menurut Dapis dan Krotter akan meningkatkan efisiensi, meningkatkan motivasi, memfasilitasi belajar eksperimental, konsisten dengan belajar terpusat siswa, dan memandu untuk belajar lebih baik. Selanjutnya yaitu kriteria penilaian multimedia. Yang pertama, kesederhanaan. Kesederhanaan artinya bahwa program multimedia pembelajaran aktif harus dirancang agar dapat digunakan siapa saja. Yang kedua, kelengkapan bahan pengajaran. Artinya multimedia yang dikembangkan memiliki kandungan yang cukup tentang materi pelajaran, sehingga dapat memenuhi kebutuhan siswa tentang pengetahuan yang ingin diperolehnya. Yang ketiga, berhubungan. Multimedia yang dikembangkan harus bersifat berhubungan. Artinya baik bahasa maupun format penampilan harus dapat berbicara. Harus mengajak pengguna untuk melakukan sesuatu, bukan hanya diajak mendengar saja. Yang keempat, belajar mandiri. Multimedia pembelajaran aktif yang harus baik dirancang untuk dapat digunakan secara mandiri tanpa bantuan orang lain termasuk guru. Yang kelima, belajar setahap demi tahapan. Pembelajaran melalui multimedia adalah proses belajar setahap demi setahap. Yang keenam, unity multimedia adalah penggabungan beberapa jenis media. Yang ketujuh, yang terakhir, kontinuitas. Melalui multimedia harus dapat mendorong siswa secara terus-menerus untuk belajar, sehingga dapat menumbuhkan minat belajar lebih lanjut. Sekian presentasi ataupun penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.